Ya Habibi ya Muhammad. Mimpi bertemu Nabi SAW adalah nikmah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya, dan kita mohon di bulan yang mulia ini berkat puasa, berkat tarawih, berkat tadarus Quran, berkat solawat kepada Nabi ketika di dalam selah-selah solat tarawih, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita berjumpa Nabi SAW. Karena Nabi cahaya, dan ruh kita ketika ingin berjumpa Nabi harus hati kita penuh dengan cahaya, sehingga cahaya dengan cahaya nyambung. Ketika cahaya dan hati kita penuh dengan kegelapan maksiat, maka sulitlah hal itu untuk kita capai, walaupun tidak mustahil. Fadlullah wasi'. Karena itu tidak ada cara yang lebih ampuh untuk bisa berjumpa dan mimpi Nabi SAW seperti memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi SAW. Pernah guru mulia bercerita, salah satu ulama Syria bercerita kepada beliau pada musim haji, berjumpa dengan Siti Habib Ahmad di musim haji, dan si alim ini cerita kepada beliau bahwa datang seorang perempuan kepadanya dengan keadaan menangis dan sedih. Ketika mulai redah ditanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat kamu menangis wahai ibu? Apakah anakmu meninggal? Karena waktu itu ada peperangan. Apa saudaramu, apa suamimu? Kalau bukan itu semua, tapi apa yang membuat kamu menangis sehebat ini? Ternyata si ibu itu mengatakan, "Mundu salasa layali ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manami." Sudah 3 hari berturut-turut aku tidak berjumpa Nabi dalam tidurku. Masya Allah. Tangisan ini karena itu, qala na'am, apa dosa saya, apa salah saya, mungkin saya melakukan hal yang saya enggak sadar itu membuat Nabi murka, sehingga 3 hari berturut-turut Nabi berjumpa tidak datang dalam mimpiku. Si alim ini bertanya, "Hal ra'aiti fil manam kulla yaumin?" Apakah kamu bermimpi Nabi setiap hari? Qala alhamdulillah, kata si ibu ini, tidak saya tidur kecuali saya berjumpa Nabi. Kadang-kadang kalau saya tidur 2 kali malam dan siang, dua-duanya saya berjumpa Nabi SAW. Kagum si alim ini, hal itu tidak bisa dia didapatkan oleh si ibu yang tidak nampak keilmuannya. Langsung si alim ini, pasti ini gara-gara sholawat kepada Nabi. Dia bertanya, "Berapa kali anda sholawat kepada Nabi tiap hari wahai ibu?" Qala alhamdulillah, tidak berkurang dari 10.000 sholawat. Setiap hari saya tidak kurang membaca sholawat 10.000 kali. Memperbanyak sholawat adalah cara yang sangat ampuh untuk bisa berjumpa Nabi SAW. Kemudian melaksanakan sunnah Nabi, sunnah-sunnah setiap harinya, makan, minum, tidur dan seterusnya. Kemudian mencintai ahlul bait Nabi, berbuat baik kepada mereka, mengundang perhatian Nabi SAW seperti sabda kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, curi pandang Rasul SAW dengan memperhatikan salah satu dari ahlul bait Nabi SAW, dan kemudian pikir umat Nabi. Ikutlah memikirkan tentang umat Nabi dengan mendoakan, dengan berdakwah dan hal-hal yang lain. Karena Nabi sangat cinta dengan umatnya. Maka ketika kita ikut mencintai umat Nabi, ikut memikirkan umat Nabi, pastilah beliau akan senang dan bangga kepada kita. Mudah-mudahan Nabi ridho kepada kita dan datang dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali kepada nas hadis. Man ra'ani fil manam, siapa yang berjumpa aku dalam tidur, fahuwa haq, maka itu adalah aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Yang pertama, Nabi mengatakan berjumpa aku hanya Rasulullah dalam hadis ini, yang mendapat jaminan bahwa syaitan tidak bisa menyerupai hanya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, tidak ada jaminan bahwa syaitan tidak bisa menyerupai mereka. Dengan penuh kehormatan kita, ta'zim kita, cinta kita kepada aulia as-salihin, tapi kita kembali kepada syariat, kita kembali kepada hadis. Jaminan dari Nabi hanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi
siapapun dia tidak ada jaminan bahwa itu hak. Artinya kita bermimpi siapapun, baik itu ulama, baik itu aulia, maka mimpi kita jika mengandung perintah, mengandung ajakan, hendaknya kita timbang hal itu dengan syariah. Jika tidak melanggar syariah, tidak bertentangan dengan syariah ajakannya, apalagi fi dhimni syariah, bermimpi bertemu guru mulia kita disuruh sholat tasbih umpamanya. Ini sholat tasbih walaupun tidak disuruh guru mulia, itu adalah sunnah Nabi SAW. Artinya ajakan beliau di dalam mimpi sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka silahkan Anda ambil. Silahkan Anda ambil. Tapi jika mimpi kita berjumpa siapapun mengandung ajakan, mengandung perintah yang bertentangan dengan Nabi SAW, maka itu syaitan yang menyerupai orang saleh tersebut. Apakah bisa syaitan menyerupai wali, Habib? Wallahu a'lam. Yang jelas ajakannya, perintahnya bertentangan dengan Nabi. Dan jaminan dalam hadis itu hanya Nabi SAW. Bahkan Syekh Ali Jum'ah sangat indah sekali punya pendapat bahwa jaminan berjumpa Nabi itu hanya melihat, bukan mendengar. Artinya Nabi mengatakan dalam hadis itu, man ra'ani, bukan man sami'a maqalati. Siapa yang melihat aku, bukan siapa yang mendengar sabdaku. Apa bedanya dua kalimat ini? Hadis memang mengatakan man ra'ani, siapa yang melihat Nabi, itu Nabi. Tidak ada khilaf, syaitan tidak bisa menyerupai. Tapi siapa yang mendengar suara Nabi, dalam mimpi itu dia tidak hanya melihat Nabi, tapi dia mendengar suara Nabi. Maka suara Nabi pun dalam mimpi kita timbang dengan syariat Nabi. Kenapa? Karena tidak ada jaminan syaitan tidak bisa menyerupai suara Nabi. Jaminannya hanya melihat man ra'ani, siapa yang melihat aku. Bukan man sami'a gauli, siapa yang mendengar suaraku. Maka jika perintah Nabi pun, suara Nabi dalam mimpi itu menyuruh kita sesuatu hal, ketika kita timbang perintah itu, kita sodorkan ke syariah, bertentangan dengan syariah Nabi sendiri, maka bisa kita putuskan Anda memang melihat Nabi SAW, tapi suara yang Anda dengar bukan suara Nabi. Kenapa kok kita bisa yakin? Naam, karena tidak mungkin suara Nabi yang dalam mimpi Anda bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Jika bertentangan, maka yang didahulukan syariat Nabi. Tapi jika suara Nabi mengajak Anda untuk takwa Allah, ada seorang bermimpi Nabi SAW dan Nabi mengatakan dalam mimpinya, ittaqillah, takwalah kamu sama Allah. Ini Anda melihat Nabi dan Anda mendengar suara Nabi. Karena perintah takwa sangat menyatu atau sama atau sejalan dengan syariat Nabi SAW. Apalagi suara kalimat ajakan selain Nabi SAW. Walaupun pendapat ini ditentang oleh sebagian ulama, tapi pendapat ini saya kira bermanfaat untuk orang yang bermain-main dengan mimpi Nabi Muhammad. Banyak di akhir zaman ini kita dengar mimpi Nabi. Tayyib. Tapi sayangnya di dalam mimpi itu ada unsur-unsur lain. Mungkin dia mimpi benar, mungkin dia bohong. Maka untuk menjaga keagungan syariat Nabi,
maka kita ambil pendapat ini. Anda mimpi Nabi, alhamdulillah, Nabi menyuruh syarat seperti ini. Oh, ini melanggar syariat Nabi. Berarti kalau memang Anda benar mimpi Nabi, yang Anda dengar bukan suara Nabi. Dengan mudah kita tolak hal itu. Ya akhir.